Stellar Transformations, episode 78. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setiap batu besar yang jatuh ini panjangnya 100 meter dan lebar 6 hingga 7 meter, tetapi tidak ada yang tahu seberapa tebalnya. Qin Yu memperkirakan beratnya hanya beberapa juta jin, tetapi para Siuzenis biasa di belakang tidak dapat memberikan perlawanan apapun bahkan ketika puluhan dari mereka bergabung. Qin Yu sedikit menekuk kakinya dan mencoba menopang batu besar sepanjang 100 meter di atasnya dengan tangannya. Tekanan yang sangat besar langsung mengalir dari batu melalui lengannya. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk menekuk kakinya lagi. Zi, suara yang dalam terdengar dari kakinya saat kakinya terbenam ke batu ubin di bawahnya di tanah. Karena batu-batu besar yang membentuk langit-langit bagian lorong batu ini runtuh secara bersamaan, berat masing-masing batu mengancam jumlah orang yang berbeda di bawahnya. Qin Yu, Hou Fei, He Yu, Naga Biru, dan Teng San adalah 5 orang di depan, jadi wajar saja mereka harus menopang sebuah batu besar bersama-sama. Batu-batu ubin di bawah mereka segera mengeluarkan suara-suara yang menandakan ketidakmampuan mereka menahan beban batu. Kaki mereka entah hancur atau terbenam di batu-batu ubin tersebut. Berat sekali, teriak Hou Fei dengan suara aneh. Saat itu ia juga berusaha menopang beban itu dengan tangannya. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Hei mencoba menopang batu besar itu langsung dengan sayapnya yang besar. Setelah bergandengan tangan, ketiga bersaudara itu akhirnya berhasil menopang berat batu besar itu. Qin Yu tak kuasa menahan rasa takjub. Dulu, ketika ia masih berlatih teknik eksternal dan belum mencapai level Xiantian, ia sudah memiliki kekuatan lebih dari 1000 jin di satu lengan. Di puncak level Xiantian, ia bahkan mampu mengangkat batu raksasa seberat 10.000 jin. Sedangkan di tahap nebula dan tahap meteor, tidak hanya kekuatan fisiknya meningkat pesat, energi bintang di dalam tubuhnya juga sangat dahsyat. Sekarang Qin Yu sendiri sudah bisa mengangkat beberapa juta jin. Dan kelebihan Hou Fei adalah kekuatannya. Dari segi kekuatan, ia bahkan lebih unggul dari Qin Yu. Kekuatan Xiao Hei juga hampir sama dengan Qin Yu. Meski begitu, mereka harus bekerja sama untuk menopang batu besar ini. Ini menunjukkan betapa beratnya batu itu. Naga Biru, kenapa kau tidak melakukan apa-apa? Qin Yu menegur dengan marah. Sekarang dia dan kedua saudaranya mulai beraksi tetapi Azure Dragon masih tidak melakukan apapun di satu sisi selain menatap dengan saksama anjing laut di batu besar itu. Ada yang aneh dengan anjing laut ini. Azure Dragon bergumam sendiri. Setelah itu, ia berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum, lumayan. Baiklah, kalian bertiga bisa istirahat. Ia kemudian berteriak dingin. Dalam sekejap, tangannya tiba-tiba berubah menjadi 2 cakar naga raksasa, sementara lengannya menebal dan sisik naga muncul darinya. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari dalam tubuh Azure Dragon. Kekuatan itu begitu dahsyat hingga membuat udara bergetar sesaat. Begitu Azure Dragon menopang batu itu dengan tangannya, Qin Yu, Hou Fei dan He Yu tidak merasakan tekanan apapun. Anehnya, ia sendirian telah mengalahkan kekuatan gabungan Qin Yu dan yang lainnya 2. Mata Hou Fei berkilat merah. Ia menatap naga biru cukup lama, lalu berkata kepada Qin Yu melalui komunikasi indera suci, kakak, tadi, ketika batu itu jatuh, naga biru tidak melakukan apa-apa sejak awal. Mungkinkah ia ingin membiarkan batu itu menghancurkan kita sampai mati atau melukai kita? Qin Yu terdiam beberapa saat, lalu berkata melalui indera sucinya, jangan terlalu banyak berpikir. Dia juga melirik Azure Dragon. Namun, darah telah membentuk aliran kecil di tanah berbendera di lorong batu ini. Itu adalah darah para Siuzenis. Bahkan Qin Yu dan kedua saudaranya saja kesulitan menahan tekanan batu yang sangat besar, bagaimana mungkin puluhan Siuzenis tingkat jin dan biasa bisa menahannya. Sekarang, tangisan pilu itu sudah mulai berangsur-angsur berhenti. Karena setiap batu besar panjangnya 100 meter, individu-individu di bawah batu secara alami membentuk kelompok. Qin Yu dan 4 orang di dekatnya merupakan satu kelompok. Di belakang mereka, Dilong, Dijian, Disu, si tua aneh bermata 3, dan Lou kebetulan berada di bawah batu yang sama. Yida, si Tusue, dan Jiao Jiu terhimpit oleh batu besar lainnya. Pendeta Yansu, Pendeta Huotian, Pendeta Difeng, dan sekitar 10 praktisi Siuzen di belakang mereka bersama-sama menopang batu besar lainnya. Kecuali orang-orang ini, semua orang sudah meninggal. Sialan, sampai kapan kita harus terus menahan batu ini? Remukkan aku,
Tongkat hitam di tangan Hou Fei tiba-tiba diayunkan ke batu besar itu. Tentu saja, tongkat itu tak diragukan lagi kuat. Bagaimana mungkin batu besar biasa bisa menahan kekuatannya? Secara teori, tongkat itu seharusnya menghancurkan batu besar ini di tempat yang dihantamnya. Akan tetapi, saat tongkat hitam Hou Fei menghantam batu itu, segel dan tanda itu kembali berkilat dengan cahaya hitam, yang seakan-akan bergerak di seluruh permukaan batu dan dengan mudah menahan serangan tongkat hitam Hou Fei, sehingga batu besar itu tetap utuh. Oh, Hou Fei tercengang, merusak. Terdengar teriakan saat cakar Azure Dragon mulai bersinar menyilaukan. Cakar itu kemudian merobek cahaya hitam segel tersebut. Setelah itu, batu besar itu hancur berkeping-keping secara alami. Seketika, tak ada lagi batu di atas kepala Qin Yu dan kelompoknya. Qin Yu, Hou Fei dan He Yu semuanya melihat ke arah Azure Dragon. Serangan tongkat hitam Hou Fei gagal melukai segel hitam tersebut, tetapi Azure Dragon berhasil menghancurkannya. Jarak di antara mereka terlihat jelas. Namun, Hou Fei belum bertransformasi, jadi kekuatan aslinya belum digunakan sepenuhnya. Jagoan, area tepat di antara alis si tua aneh bermata tiga terbelah. Mata ketiganya memancarkan sinar hijau, yang mengenai beberapa segel hitam tepat di atasnya. Setelah itu, semua orang di kelompoknya dengan mudah menghancurkan batu besar di atas mereka. Pedang energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh pendeta Yan Su. Saat itu, ia tampak seperti terbungkus dalam pedang raksasa. Setelah berteriak, pedang energi itu melesat lurus ke arah beberapa segel hitam, yang juga hancur berkeping-keping. Rambut ungu Yida yang sepinggang tiba-tiba tumbuh tegak seperti jarum. Pouf! Cahaya hitam dari segel itu ditembus oleh rambut ungu panjang seperti selembar kertas begitu saja. Setelah bongkahan batu raksasa itu hancur, seluruh lorong menjadi terang. Ruang gelap gulita yang semula tiba-tiba menghilang. Kegelapan pekat tadi seharusnya disebabkan oleh segel-segel misterius itu, kata Azure Dragon tegas. Kini, ada banyak sekali pecahan batu di tanah lorong, tetapi ini tidak memengaruhi siapapun sedikitpun. Qin Yu mengamati 4 orang pakar, binatang dewa tahap Kongming awal Azure Dragon, binatang dewa tahap Dongsu akhir Old Freak Triae yang memiliki mata ketiga, Yida, seorang Siumois tahap Kongming akhir dan pendeta Yansu, seorang Siuxianis tahap Kongming akhir. Meskipun Azure Dragon adalah yang terkuat di antara mereka, perbedaan kekuatan antara dia dan 3 lainnya sangatlah kecil. Sangat kuat, Qin Yu berkata dalam benaknya. Dia tahu betul bahwa di antara 6 kekuatan utama, Menara Bintang hanya sedikit lebih unggul daripada Aula 9 Iblis, karena 4 kekuatan lainnya berada di bawah komando 4 ahli super tersebut. Namun, jika Paman Lan dianggap sebagai anggota Menara Bintang, maka ia akan menjadi kekuatan tertinggi. Menara Bintang dihuni Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu. Istana Naga Biru dihuni Naga Biru dan Teng San. Rumah Air Biru dihuni si tua aneh bermata 3 dan Louke. Aula 9 Iblis dihuni Dilong, Dijian, dan Disu. Penjara bawah tanah iblis api ungu dihuni Yida, Situ Sue, dan Jiao Jiu. Wilayah abadi penglai dihuni pendeta Yansu, pendeta Huotian, dan pendeta Di Feng. Ada pula sekitar 10 Siuzenis yang beruntung bisa bertahan hidup di belakang 3 pendeta. Kurasa kita harus bekerja sama. Kalau kita terus bertindak sendiri-sendiri seperti ini, siapa tahu berapa banyak dari kita yang akan mati sebelum melihat pedang giok ke-9. Kata pendeta Yansu sambil tersenyum. Yida mengacak-acak rambut panjangnya dan berkata dengan senyum jahat, bekerja sama. Lumayan kalau kau tulus, tapi kalau kau cuma berpura-pura dan akan menggunakan serangan diam-diam di saat genting, haha. Setelah beberapa kali tertawa dingin, ia berkata dengan yakin, aku terbiasa melindungi diri sendiri dan tidak terbiasa menyerahkan hidupku di tangan orang lain. Aku juga. Si tua aneh bermata 3 menatap pendeta Yansu dengan pandangan meremehkan. Sebaliknya, Dilong berkata, saya tidak setuju atau tidak setuju. Jika semua orang setuju, maka saya juga akan setuju. Ia hanya berbasa-basi. 2 pakar telah menyuarakan keberatan mereka, sehingga perkataannya menyiratkan bahwa ia tidak akan setuju untuk bekerja sama. Qin Yu tidak mengatakan apapun tentang saran pendeta Yansu. Naga Biru, ayo terus maju. Katanya pada Naga Biru. Melihat semua orang di belakang, Azure Dragon berkata dengan acuh tak acuh, hati-hati, semuanya. Aku tidak peduli jika ada di antara kalian yang mati. Kembali saja jika kalian takut akan nyawa kalian. Setelah berkata demikian, ia terus maju bersama Teng San. Tak seorang pun yang mundur, bahkan 10 orang Siuzenis biasa sekalipun. Bukannya mereka tidak mau mundur, tetapi mereka tidak berani. Para pemimpin ke-6 negara adidaya bisa mundur, tetapi mereka tidak bisa, karena mereka adalah bawahan.
Jika mereka mundur, itu sama saja dengan meninggalkan pemimpin mereka dalam menghadapi bahaya dan mereka akan diberi hukuman berat. Kali ini, semua orang jelas sangat berhati-hati. Mereka terus melangkah maju sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan saksama. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus li menyusuri lorong ini, setiap orang memasuki sebuah tempat istimewa, sebuah gua yang dapat menampung puluhan ribu orang. Selain pintu masuk, gua ini memiliki 9 pintu keluar, yang masing-masing terhubung ke lorong panjang yang tenang yang ujung lainnya tak terlihat. 9 bagian, satu hidup, yang lainnya mati. Kau harus memilih, haha, kalau kau ingin mendapatkan hartaku, kau harus cukup beruntung. Terdapat tulisan-tulisan dari benua Qianlong di dinding gua. Masing-masing tulisan memancarkan aura yang mengerikan. Aura-aura itu begitu kuat hingga jauh lebih kuat daripada aura makhluk-makhluk suci seperti naga biru dan si tua aneh bermata 3. Bisa dibilang, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Semua orang melihat ke tembok itu. Naga biru, si tua aneh bermata 3, Yida dan pendeta Yansu semuanya menjadi pucat pasi dan memuntahkan seteguk darah. Namun, Qin Yu dan para ahli sekelasnya hanya merasa tertekan secara mental. Dan sekitar 10 praktisi Xiuzhen biasa bahkan tidak merasakan apa-apa. Azure Dragon dan 3 lainnya segera duduk bersila untuk mengatur napas mereka. Mereka tidak berani lagi menatap dinding itu. Dari 9 jalan itu, hanya satu yang menjadi jalan keluar. Qin Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Tak lama kemudian, Azure Dragon dan 3 lainnya berdiri. Hanya saja, mereka tidak melihat ke arah dinding itu lagi. Tiba-tiba, ada sedikit kegembiraan di mata Yida. Tetesan darah bahkan menetes dari bibirnya. Ia berkata, haha, kurasa tak seorang pun meragukan bahwa kata-kata di dinding itu ditinggalkan oleh makhluk abadi itu. Tentu saja tidak diragukan lagi. Aura dari kata-kata itu saja sudah bisa melukai kita. Berdasarkan ini, kita hanya bisa mengatakan bahwa kata-kata ini ditulis oleh seorang abadi. Namun, jika kau melihat para Xiuzhenis tahap jin dan itu, Azure Dragon menunjuk para Xiuzhenis tahap jin dan itu. Semua orang melihatnya dan menyadari bahwa mereka tidak terpengaruh sedikit pun saat melihat kata-kata di dinding. Kalau kata-kata itu hanya mengandung aura yang menindas, mereka yang lemah tentu tidak akan sanggup menahannya. Tekanan kata-kata ini melukai mereka yang kuat. Semakin lemah dirimu, semakin sedikit pengaruhmu. Bahkan aku belum pernah mendengar teknik menakjubkan seperti ini. Dewa abadi ini setidaknya adalah dewa emas. Dia bahkan bisa menjadi seorang legendaris. Namun, Azure Dragon tidak menyelesaikan kalimat terakhirnya. Tentu saja itu rahasia. Apa gunanya bicara omong kosong begitu banyak, naga biru? Sekarang ada 9 jalan, yang mana yang harus kita masuki? Sang abadi sudah bilang jalan lainnya adalah kematian. Mengingat kekuatan kita, kita pasti akan mati jika salah pilih, kata si tua aneh bermata 3 dengan ekspresi sedingin es. Hati semua orang menjadi sedikit sedih. Bila seseorang yang sekurang-kurangnya berada pada tahap keabadian emas berkata demikian, dengan kekuatan mereka, mereka tentu tidak dapat secara ajaib menentangnya. Oleh karena itu, mereka harus memilih jalan hidup untuk keluar. Hanya ada satu jalur kehidupan di antara 9 jalur. Terlalu sulit untuk memilih yang tepat. Dibandingkan dengan pedang giok ke-9, kehidupan bahkan lebih penting. Aku tidak ingin membuang waktuku di sini. Saudara ke-6, jangan lupa ikuti kami. Setelah berkata demikian, Dilong dan Disu berbalik. Dijian juga mengikuti Dilong, ingin kembali melalui jalur yang masuk. Pengecut, kata Yida sambil tertawa dingin. Dilong tiba-tiba menangis ketakutan. Wajahnya berubah drastis. Dijian dan Disu juga menangis ketakutan. Yang lain langsung melihat ke arah mereka. Saat ini, ketiga bersaudara sedang melihat ke arah lorong yang masuk. Mengikuti tatapan mata mereka, semua orang melihat ke arah lorong itu. Jika mereka tidak melihat, mereka tidak akan gugup. Namun, begitu mereka melihat, wajah mereka pun berubah drastis. Saat ini, lubang di lorong itu berputar tanpa henti seperti lubang hitam. Cahaya hitam terus menyebar darinya dan bergerak di sepanjang dinding gua besar itu ke segala arah. Tidak bagus. Para ahli seperti Azure Dragon, pendeta Yansu, dan Qin Yu menyadari bahwa situasinya gawat. Dalam sekejap, cahaya hitam tiba-tiba menyebar ke seluruh dinding gua, mengubah seluruh gua menjadi gua hitam. Satu-satunya yang sama sekali tidak terpengaruh adalah ke-9 lorong tersebut. Ketika mereka mendongak, mereka melihat sebaris kata melayang tinggi di udara, hidup atau mati. Haha, Yida tiba-tiba mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Orang abadi ini sungguh tangguh. Kata-kata yang ditinggalkannya mengatakan kita harus memilih satu-satunya jalan kehidupan dari 9 jalan. Sekarang kita benar-benar harus memilih. Jalan yang akan datang sudah hilang.
Hanya ada 9 jalan itu yang bisa dipilih. Aneh. Dilong menatap Yida dengan dingin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kebanyakan orang tidak akan bereaksi seperti Yida dalam situasi ini karena mereka tidak ingin mati. Namun, kini para Siuzenis yang tersisa harus memilih jalan keluar karena bahkan dinding batu gua telah diselimuti cahaya hitam itu, sejenis energi mengerikan yang membuat mereka takut. Mereka harus memilih, hidup atau mati. Kau pilih saja, Kak. Aku akan ikut denganmu apapun jalannya. Kakak, aku sangat yakin dengan keberuntunganmu. Ho Fei berkata sambil tertawa kepada Qin Yu. Hei Yu juga menatapnya. Qin Yu mengerti arti tatapan tajam itu. Kedua saudara angkatnya setuju bahwa dia memilih. Dari 9 bagian, hanya satu yang merupakan bagian kehidupan. Kemungkinan memilihnya terlalu rendah. Tetapi dia harus memilih, karena sudah tidak ada jalan untuk kembali. Qin Yu menggertakkan giginya dan melihat ke 9 bagian tersebut. Bagian mana yang harus aku pilih? Qin Yu memperhatikan ke 9 bagian itu dengan saksama. Namun, setelah mengamatinya, ia menemukan bahwa ke 9 lorong ini juga sama-sama tak berdasar. Hanya saja, mereka melengkung dengan cara yang sedikit berbeda. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin ia bisa memilih jalan yang benar? Jika Qin Yu sendirian, ia akan tetap merasa tertekan, tetapi tidak terlalu berat. Namun, sekarang dia bertanggung jawab atas kehidupan Ho Fei dan Xiao Hei. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besar antara ke-9 bagian itu. Dewa abadi itu menyuruh kita memilih, tetapi tanpa petunjuk sedikit pun, bagaimana kita bisa memilih? Memilih satu dari 9, risiko kematiannya terlalu tinggi. Hati Qin Yu yang tenang perlahan menjadi gelisah. Semakin ia melihat, semakin marah ia, dasar makhluk abadi sialan. Kalau dia mau memberi orang pedang giok, berikan saja. Kenapa dia menciptakan 9 jalur ini untuk mereka pilih? Lagi pula, hanya ada satu jalur kehidupan. Butir-butir keringat mengucur di dahinya. Matanya pun perlahan memerah. Ekspresi naga biru tampak serius. Dilong jelas sangat cemas. Si tua aneh bermata 3 telah duduk bersila. Pendeta Yansu, Pendeta Huotian, dan Pendeta Di Feng sedang mendiskusikan sesuatu. Aduh, kenapa kau terlihat begitu serius, naga biru? Dilong, kau begitu takut mati sampai-sampai kau menjadi seperti ini. Kau benar-benar terlalu lemah. Pendeta Yansu, apa kau sudah punya ide? Haha, berhentilah berpikir, Qin Yu, kenapa kau tidak memilih dan masuk ke lorong secara acak saja? Kata Yida sambil tertawa jahat. Qin Yu menatapnya dengan dingin, mengapa kamu tidak memilih dirimu sendiri? Aku, tanya Yida sambil memainkan rambut ungu panjangnya. Apa pertanyaan ini masih perlu ditanyakan? Aku akan menunggu sampai kalian semua memilih. Setelah kalian mati satu persatu, aku akan tahu jalan kehidupan yang mana, kan? Bodoh, kata Ho Fei sambil tertawa aneh. Kau memang bodoh, Yida. Apa kau tidak lihat kalau ke-9 lorong ini berliku-liku dan tak berdasar? Bagaimana kau bisa tahu kalau seseorang yang masuk ke salah satunya sudah mati atau masih hidup? Lagi pula, kau tidak punya slip giok jiwa untuk semua orang. Yida, kita tidak banyak di sini, kenapa menurutmu ke-9 jalur itu akan dipilih? Si tua aneh bermata 3 membuka matanya dan bertanya. Namun, Yida tidak peduli dengan pertanyaannya. Si bermata 3, mengapa kamu duduk bermeditasi di sini saat ini? Si tua aneh bermata 3 tertawa terbahak-bahak, hanya ada satu jalur kehidupan di antara 9 jalur itu. Kalau aku tidak bisa memastikan yang mana, aku pasti tidak akan memilih. Aku lebih suka berlatih diam-diam di gua ini sampai kesengsaraanku tiba. Berlatihlah sampai kesengsaraannya. Qin Yu, Azure Dragon, Yida, dan yang lainnya semua menatapnya dengan tak percaya. Bahkan Pendeta Yansu, yang sedang berdiskusi, juga berhenti bicara dan menatapnya dengan tak percaya. Ia berkata sambil tertawa dingin, aku tidak percaya kesengsaraan 9 dari 9 surga tidak bisa menghancurkan tempat ini saat ia datang. Kalaupun tidak bisa, itu juga hal yang baik, karena aku akan bisa melewatinya dengan mudah. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Apa yang dikatakan si tua aneh bermata 3 itu memang sebuah solusi. Masalahnya adalah penggunanya harus mampu menahan kesendirian. Sekalipun kesengsaraan 9 dari 9 surga tak dapat menghancurkan tempat ini, ketika aku mencapai kenaikan, aku akan langsung naik ke dunia lain dari dunia ini. Tempat ini pasti tak akan mampu menghentikanku lagi. Secercah kesombongan muncul di mata si tua aneh bermata 3. Ketika seseorang mencapai kenaikan, mereka akan langsung menuju ke alam lain dimanapun mereka berada di dunia ini. Hampir semua orang tidak mengatakan apapun. Kau hebat, si mata 3. Merasa lucu sekaligus menyebalkan, naga biru hanya mengucapkan kata-kata ini.
Berlatih sendirian di gua ini sepanjang waktu hingga datangnya kesengsaraan 9 dari 9 surga, tidak banyak Siuzenis yang dapat bertahan dalam kesendirian semacam ini. Lempar batu untuk belajar tentang jalannya, kata Dilong dingin, tetapi matanya melirik ke arah 10 orang Siuzen biasa yang beruntung bisa selamat. Mendengar apa yang dia katakan, mata semua orang langsung berbinar. Baiklah, lempar batu untuk mempelajari jalannya. Para ahli seperti Teng San dan Ho Fei tidak akan setuju untuk memeriksa lorong-lorong itu, jadi sekarang hanya para Siuzen tingkat Jindan yang bisa digunakan. Tolong selamatkan saya, pendeta. Mengetahui situasi mereka sedang buruk, sekitar 10 Siuzenis itu langsung berlutut. Mereka semua adalah pria dari wilayah abadi Penglai. Namun, pendeta Yansu mengerutkan kening lalu memotong dengan tangannya, memisahkan mereka menjadi 2 kelompok. Ia berkata kepada kelompok 9 orang yang baru terbentuk itu sambil mendesah, kalian bersembilan harus mengorbankan diri. Pertama, buatlah kepingan giok jiwa kalian sendiri. Pendeta, mohon ampuni kami, pendeta. Kesembilan Siuzenis itu sangat ketakutan tetapi sorot mata pendeta Yansu berubah muram. Si tua aneh bermata 3 menatap mereka dengan tatapan dingin dan berkata, kalian bersembilan, dengarkan. Atas nama Blue Water Mansion, aku perintahkan kalian untuk segera membuat slip giok jiwa kalian sendiri dan pergi ke lorong-lorong yang berbeda. Kalau tidak, kalian semua tidak hanya akan mati, sekolah kalian juga akan hancur. Wajah ke-9 orang itu berubah warna secara drastis. Para Siuxianis yang dimobilisasi oleh wilayah abadi Penglai semuanya tinggal di dekat benua Qianlong dan bukan pasukan inti wilayah abadi Penglai. Mereka semua berasal dari sekte-sekte kecil, jadi si tua aneh bermata 3 benar-benar bisa menghancurkan sekte-sekte mereka. Jika kita mendengarkan perintah ini, salah satu dari kita bisa hidup. Kalau tidak, kita semua akan mati. Semoga beruntung, rekan-rekan Siuxian. Seorang pria parubaya di antara 9 orang yang berlutut tiba-tiba berdiri dan menatap pendeta Yansu, si tua aneh bermata 3, dan yang lainnya. Matanya penuh kebencian. Setelah itu, sebongkah batu giok muncul di tangannya. Ia dengan cepat menciptakan sebuah slip giok jiwa untuk dirinya sendiri. 8 orang lainnya juga berdiri tak lama kemudian. Setelah pasrah pada kematian, mereka membuat slip giok jiwa mereka sendiri. Pria parubaya terkemuka mengumpulkan slip giok jiwa ke-9 orang itu lalu menyerahkannya kepada pendeta Yansu. Ia menatap pendeta Yansu, berkata dengan serius, pendeta, tolong ambillah. Pendeta Yansu menerimanya dengan wajah tanpa ekspresi. Semoga beruntung, semuanya. Aku yang pertama pergi. Pria parubaya yang memimpin berjalan langsung ke lorong terluar. Semoga beruntung, semuanya. Seorang pria lain masuk ke lorong kedua. Satu demi satu, orang-orang itu melangkah masuk ke lorong-lorong. Pendeta Yansu kemudian meletakkan 9 keping giok jiwa di tanah sesuai urutan yang benar, dengan setiap keping giok sesuai dengan arah masuknya pemiliknya ke suatu lorong. Kini, ke-9 orang itu telah masuk ke lorong-lorong, sementara 9 keping giok ini tergeletak dengan kokoh di tanah. Naga biru, pendeta Yansu, Qin Yu, dan yang lainnya semua melihat ke-9 kepingan giok itu. Ke-9 orang itu telah menghilang di lorong-lorong yang dalam, jadi semua orang hanya bisa mengamati kepingan giok jiwa mereka untuk menyimpulkan apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bang! Slip giok jiwa kedua hancur. Tak lama kemudian, kepingan giok jiwa ketiga juga hancur, kemudian keempat, kelima. Dalam sekejap, kepingan giok jiwa kedua hingga ke-9 telah hancur. Semua orang menatap kepingan giok pertama dengan mata berbinar-binar. Sepertinya lorong pertama adalah lorong kehidupan, kata Dilong sambil tersenyum. Kenapa kalian belum mulai, semuanya? Mungkinkah kalian ingin membiarkan Siuzenis tingkat Jindan itu pergi dengan pedang giok ke-9? Setelah berkata begitu, ia langsung menuju lorong pertama. Dijian dan Disu segera mengikutinya. Bang! Saat ini, satu-satunya slip giok yang tidak rusak, slip giok pertama, juga hancur. Ketiga saudara Di itu berhenti total dalam sekejap mata, seolah-olah titik akupuntur mereka telah terkena. Mereka kemudian menoleh ke belakang dengan tak percaya. Giok jiwa pertama itu juga telah hancur. Saat itu juga, mereka tercengang. Naga biru, si tua bermata 3, Qin Yu, dan yang lainnya juga tercengang. 9 kepingan giok jiwa semuanya hancur. Ini berarti ke-9 orang itu semuanya telah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Dilong tidak mengerti. Pesan abadi mengatakan bahwa ada satu jalur kehidupan di antara 9 jalur, jadi seharusnya ada satu jalur kehidupan. Tapi mengapa ke-9 orang itu mati? Setelah 9 kepingan giok jiwa hancur, semua orang tidak tahu harus berbuat apa seperti sebelumnya. Apakah mereka harus memeriksa jalur-jalur itu lagi menggunakan Siuzenis lain? Kesunyian.
Seluruh gua sunyi senyap. Semua pakar mengerutkan kening. Kakak, kalian semua idiot, kata Ho Fei sambil tertawa aneh. Hanya satu dari 9 lorong yang merupakan lorong kehidupan, jadi wajar saja lorong itu mengarah ke pedang giok ke-9. Kalau kita tahu lokasi pedang giok ke-9, kita pasti tahu yang mana, kan? Bisu menegurnya dengan keras, jika kita tahu lokasi pedang giok ke-9, mengapa kita harus bersusah payah? Bodoh, kata Ho Fei dengan nada menghina. Mata Qin Yu berbinar dan menatap Ho Fei dengan tak percaya. Fei Fei, kamu benar-benar pintar. Kini Azure Dragon, Yida, dan beberapa yang lain juga telah menemukan solusinya hampir bersamaan. Azure Dragon tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ho Fei benar-benar pintar, haha, benar juga, kita hanya perlu menemukan lokasi pedang giok ke-9. Pendeta Yansu, terakhir kali kau gagal menemukan kata giok ke-9 dengan metode rahasiamu itu, tapi mari kita coba lagi kali ini. Qin Yu, Yida, Situ Sue dan yang lainnya semua melihat ke arah pendeta Yansu. Pendeta Yansu terkejut lalu tertawa terbahak-bahak, saya sudah benar-benar tua. Cara ini lumayan. Terakhir kali, 8 pedang giok tiba-tiba terbelah tanpa alasan setelah memasuki alam liar. Pasti ada masalah. Kali ini saya akan mencobanya lagi, mungkin berhasil. Setelah berkata demikian, dia duduk di udara dengan kaki disilangkan. Para pemegang pedang giok yang hadir melemparkan pedang mereka satu persatu kepadanya. Kini tak seorang pun ragu karena metode pendeta Yansu tak hanya berkaitan dengan pedang giok ke-9, bahkan berkaitan dengan nyawa semua orang. Siapa yang berani main-main saat ini? Pendeta Yansu mulai menjalankan metode rahasia itu lagi. Kedelapan pedang giok itu memancarkan berbagai sinar cahaya yang menghubungkannya dengan tubuhnya. Dengan ekspresi serius, ia membuat banyak isyarat tangan. Detik demi detik, menit demi menit. Ketika waktu yang lama berlalu, keringat bahkan muncul di alisnya. Semuanya, ini berhasil. Pendeta Yansu tiba-tiba menghela napas dan berkata, 8 pedang giok kemudian terbang berdampingan lurus menuju lintasan pertama. Bagian pertama, Qin Yu terkejut. Ketiga saudara Di juga terkejut, begitu pula semua orang di tempat kejadian. Beberapa waktu lalu, slip giok jiwa yang terkait dengan lorong pertama hancur, membuat semua orang kehilangan harapan. Namun sekarang, pedang-pedang giok ini secara otomatis terbang ke arah lorong itu. Jika lorong pertama adalah jalan keluar, mengapa orang yang memasukinya mati? Tanya Di Long langsung. Hanya ada satu jalur kehidupan di antara 9 jalur. Kalau kau tidak memilih yang ini, yang mana yang akan kau pilih? Kata Yida sambil tertawa dingin, lalu memimpin untuk terbang ke jalur pertama. Di saat yang sama, pedang giok terbang itu diambil kembali oleh pemiliknya. Qin Yu, kedua saudara angkatnya, Azure Dragon dan Teng San dengan cepat memasuki lorong pertama setelah Yida. Pendeta Yansu, si tua aneh bermata 3, dan beberapa lainnya mengikuti mereka dari dekat. Di Long dan kedua saudaranya akhirnya juga tidak punya pilihan selain masuk ke lorong ini. Tidak ada yang berani bersantai. Meskipun 8 pedang giok menunjuk ke lorong ini, semua orang tetap sangat berhati-hati. Lagi pula, Xiu Zenis yang memasuki lorong ini sebelum mereka sudah mati, jadi masih berbahaya. Namun tidak seorang pun tahu betapa berbahayanya hal itu. Hati-hati, Kak. Ho Fei melihat sekeliling dengan mata berapi-api, tampak sangat waspada. Qin Yu mengangguk, dia juga sangat waspada saat ini. Xiao Hei berjalan di samping Qin Yu, mata elangnya mengamati sekeliling. Indra suci tak berguna dalam bagian ini. Tempat yang dibangun oleh makhluk abadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka periksa sesuka hati. Yida ada di depan. Naga biru, Teng San, Qin Yu, dan kedua saudaranya hanya sedikit di belakang. Pendeta Yansu, Di Long, si tua aneh bermata 3, dan yang lainnya ada di belakang. Para tokoh terkemuka dunia Xiuzhen di luar negeri ini sekarang sangat berhati-hati. Setelah beberapa waktu, tampaknya semua orang salah menebak karena hingga kini mereka belum melihat jejak apapun. Kenapa kita belum melihat mayat Xiuzhenis itu? Qin Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Pria itu sudah mati, tapi seharusnya ada mayat di sini. Kenapa, setelah sekian lama berjalan, tidak ada yang melihat mayatnya? Ini sungguh aneh. Namun, pada saat ini, dari ujung lorong yang lain, aliran cairan merah tua mengalir deras ke arah mereka dengan sangat cepat seperti air pasang, memenuhi seluruh lorong. Lebih tepatnya, cairan itu seperti lava. Bahkan terdapat api di permukaan aliran cairan ini. Lava bawah tanah, hati-hati. Suara si tua aneh bermata 3 menggema di lorong. Dalam sekejap, arus menyelimuti semua orang seperti air pasang.
Beberapa siu Zenis tingkat Jindan yang beruntung tidak dijadikan kelinci percobaan terbakar menjadi abu bahkan sebelum bersentuhan dengan lahar. Di antara para ahli yang tersisa, Xiao Hei memiliki waktu yang paling mudah. Di dalam lahar, ia bahkan tidak perlu menggunakan energi elemen iblis pelindungnya dan hanya mengandalkan bulu hitamnya, yang dapat menyaingi senjata suci tingkat tinggi. Di bawah perlindungan bulu-bulu tersebut, Xiao Hei sama sekali tidak terluka oleh lahar yang berasal dari dalam tanah. Di antara yang lain, di Sudan 4 ahli manusia yang terdiri dari Situ Sue, Jiao Jiu, Pendeta Huotian, dan Pendeta Di Feng sedikit kesulitan menghadapi lahar tersebut. Qin Yu dan yang lainnya melindungi tubuh mereka dengan energi mereka dan menahan lava dengan mudah. Qin Yu dan para Siu Yaois seperti Azure Dragon, Teng San, dan Old Freak Triai memiliki tubuh yang sangat kuat sehingga meskipun energi pelindung mereka hanya menetralkan lebih dari setengah kekuatan lava, mereka tidak mempermasalahkan sisa kekuatannya. Para Siuxianis dan Siumois memiliki tubuh yang lemah tetapi pada akhirnya mereka semua bertahan hidup. Sedikit lebih cepat, semuanya, teriak Azure Dragon, lalu menjadi yang pertama berlari sangat cepat menuju ujung lorong yang lain. Qin Yu, saudara-saudaranya, dan yang lainnya segera mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka melewati ujung lorong yang lain. Secara tak terduga tidak ada serangan lain menyusul lava yang berasal dari dalam tanah. Setelah keluar dari lorong, semua orang melihat aula mewah yang bahkan jauh lebih mewah dan lebih besar daripada aula pertemuan Istana Kekaisaran. Yang mengejutkan adalah, saat ini, terdapat 2 binatang suci raksasa di bagian bawah aula ini. Yang di sebelah kiri memiliki tubuh berwarna merah tua, panjangnya 100 meter. Lehernya memiliki 6 duri tebal dan tajam, dan kepalanya memiliki tanduk tunggal berwarna emas. Permukaan seluruh tubuhnya tampak seperti berbagai batu dan memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada naga dewa sekalipun. Ini adalah singa batu naga. Yang di sebelah kanan adalah burung besar bersayap 2, setinggi beberapa puluh meter. Api berkobar di seluruh tubuhnya. Ia memancarkan aura keagungan yang khas. Ini tak lain adalah Hong Luan. Seorang pria berjubah hitam duduk di bagian atas aula. Seekor anak kucing salju berbaring di pangkuannya. Saat ini, pria ini sedang bermain dengan pedang giok sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan tersenyum menatap semua orang yang baru saja bergegas keluar dari lorong untuk memasuki aula. Kini ke-10 orang ahli seperti Azure Dragon, Qin Yu dan Old Freak Triai tengah menyaksikan pemandangan di depan mata mereka dengan kaget 2 binatang dewa, anak kucing salju, lelaki berjubah hitam dan pedang giok itu. Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata kepada para pendatang yang terkejut, "Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit. Saya adalah pemegang pedang giok ke-9 dan juga penguasa 3 juta li terluar dari alam liar, Yan Mo."